أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 14 abad silam Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Saat itu masyarakat Arab benar-benar berada dalam kemunduran dan kekacauan. Namun cahaya yang dibawa Al-Quran merubahnya secara menakjubkan. Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain? هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu. Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar? أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala? Roja 756 kHz. Apakah banyak musibah di Indonesia? Pertama, pertanda pemimpinnya kita banyak zalim. Bukan hanya pemimpinnya saja. Tadi penyebab musibah banyaknya orang berbuat syirik, banyak orang berbuat bid'ah, banyak orang maksiat. Bukan hanya pemimpin, dan juga para ulama sunnah. Rusaknya pemimpin juga karena rusaknya rakyatnya. Dan di dalam keterangan para ulama, pemimpin yang zalim satu hari lebih baik daripada tidak ada pemimpin 60.000 tahun. Bayangkan ya, di jalan raya yang mana itu perempatan, perliman, pernaman dia, kalau tidak ada polisi satu yang menjaga lintas, kita tidak bisa lewat semuanya. Maka pemimpin yang zalim kita hendaknya mendoakan, ya Allah berilah petunjuk dia, jangan dikudeta, jangan didemo. Islam tidak mendemo, tidak ada demonstrasi dalam Islam. Demonstrasi Islam tidak ada, itu demonstrasi kufar. Tidak ada bom mati syahid. Bom itu adalah warisan Amerika yang ngebom di mana? Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dilanjutkan oleh kaum muslimin yang tidak punya ilmu din. Islam ya ikhwan menasihati pemimpin dengan baik. Kalau kita orang yang mengamalkan din yang baik, insya Allah pemimpin akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik. Rusaknya orang tua karena dirusak oleh anaknya. Rusaknya suami karena dirusak oleh istrinya.
Bayangkan sekarang banyak pemimpin yang digugat. Kenapa kita tidak menggugat diri kita sendiri? Apa kita sudah bersih dari dosa? Kita doakan. Makanya Al-Imam Barbahari mengatakan, man idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani fa'lam annahu min ahli sunnah insyaallah. Kalau kamu melihat orang mukmin mendoakan pemimpinnya supaya menjadi pemimpin yang baik, ketahuilah dia orang ahli sunnah. Jadi dakwah salaf, dakwah yang rahmat untuk pemimpin. Tidak dibongkar kesalahan pemimpin di atas podium, di atas mimbar, di internet, atau di layar televisi, atau di siaran. Tidak. Tetapi hendaknya didatangi. Sebagaimana Allah memerintah, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kamu, hei Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Fir'aun karena dia tauhid, dan nasihati dia. Ya, jadi penyebab rusaknya negeri, banyaknya musibah, jangan dinisbahkan kepada pemimpin saja, tapi nisbahkan kepada diri kita yang berbuat zalim. Dan diri kita itu tidak maksum. Diri kita masih banyak dosa. Makanya Allah menyuruh kita membaca Rabbana dzalamna anfusana. Bahkan Rasulullah SAW mengajari kita, Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Wahai Rabbku, aku telah menzalimi diri kita sendiri. Hasibu qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu sebelum kalian diperiksa oleh orang, sebelum diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin atau menghadiri majelis taklim di Masjid At-Taqwa di komplek Pondok Pesantren Darus Sunnah di Desa Jambu Wangon ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak Muspika Kecamatan Wangon yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Jambu yang kami hormati pula atau yang mewakilinya, pengasuh Pondok Pesantren Darus Sunnah, takmir Masjid At-Taqwa beserta segenap panitia penyelenggara, dan para hadirin hadirat serta para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada. Seandainya ada di antara kita yang punya prinsip pengen punya anak banyak, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Hah? Kenapa boleh? Hah? Bolehnya kenapa? Loh. Karena Rasulullah SAW menganjurkannya. Oh gitu. Jadi punya prinsip banyak anak itu boleh. Tapi cukup enggak? Enggak cukup. Nah. Jadi orang punya prinsip anak banyak, enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada orang punya prinsip 2 anak cukup,
Boleh enggak? Hah? 2 anak cukup, 3 anak baik, 4 anak sangat baik, 5 anak lebih baik ya, 6 anak istimewa. Iya. Nanti 6 anak ke atas sangat istimewa. Boleh enggak orang punya prinsip kayak gitu? Boleh ya? Boleh. Kenapa boleh? Karena Rasulullah SAW bangga kalau umatnya banyak. Kata Nabi SAW, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Subur di sini maksudnya apa? Gemuk gitu. Iya. Subur maksudnya apa? Subur maksudnya banyak keturunannya insyaallah. Tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku bangga seandainya umatku itu banyak pada hari kiamat. Wah, Ustaz udah terlanjur deh. Ternyata istri saya anaknya cuma 2 ya. Piye Ustaz? Gimana caranya? Wah, ini seneng antumnya ini. Tazawwajul walud dan wadud, nikahilah wanita yang penyayang dan subur alias banyak anak. Jadi kalau misalnya ada seorang punya prinsip pengen anaknya banyak, boleh enggak? Boleh. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah cukup orang itu punya prinsip itu saja? Cukup enggak? Enggak. Kurang apa? Prinsip memperhatikan pendidikan si anak. Kenapa saya perlu sampaikan ini di muka? Karena sangat disayangkan tidak sedikit di antara teman-teman kita yang mengandalkan prinsip pertama tok. Yang penting banyak anak. Tapi tidak memperhatikan prinsip yang kedua, yaitu prinsip perhatian kepada pendidikan anak. Makanya anaknya Masya Allah. Masalah-masalah lahiriah saja kadang-kadang kurang diperhatikan. Nuhun sewu, umbelis, meler-meler mengenti-genti. Yang satunya kuwator, yang satunya lagi tumone. Apa tumo? Kutunya itu kalau dibuka di bagian rambut manapun ada. Saking apanya? Saking banyaknya. Ya. Kemudian kotor, jarang mandi, pakaiannya diperhatikan. Alasannya apa? Ini sunnah Nabi. Sunnah apanya? Banyak anaknya iya. Tapi pendidikan anak kayak gini, ini sunnah Nabi apa bukan? Sunnah Nabi apa bukan? Bukan. Ya. Makanya perlu saya ingatkan dari awal, ya, bahwasannya kita itu hanya punya prinsip banyak anak itu tidak cukup. Ya. Yang penting kita targetnya punya ke-11. Itu tidak cukup itu. Ya, anaknya pira? 11. Ya. Setiap tahun produksi. Ya. Berarti ini sangat produktif ini. Nah, saking suburnya setiap tahun sampai akhirnya susuannya pun tidak sempurna. Belum sampai 1 tahun wis disundul dengan adine. Gimana mau mendidik anak dengan keadaan seperti ini? Ya. Prinsip hanya memperbanyak anak saja tidak cukup. Harus ada kita punya prinsip yang lain, yaitu prinsip memperhatikan pendidikan mereka. Inilah yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Jurus jitu untuk mendidik anak. Karena mohon maaf, banyak di antara mereka yang bergelar bapak dan ibu, atau mereka yang bergelar orang tua, hanya karena dia lebih tua dari anaknya, sehingga dia mendapatkan gelar orang tua. Apa ada bedanya antara orang tua yang mendapatkan gelar orang tua hanya karena lebih tua dari anaknya? Ada sebagian orang tua yang memang mendapatkan gelar orang tua karena dia mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Beda enggak? Beda enggak? Bedanya apa?
Kalau yang hanya sekedar lebih tua, itu cuma menang apa? Cuma menang usia tok. Ada enggak orang tua yang seperti itu? Hah? Ada. Buktinya perilakunya sama kayak anak-anak. Wis tuwa wis dolanan dir. Ini masa kecil kurang apa? Kurang bahagia. Ya. Jadi ada di antara para orang tua yang mereka itu cuma menang umur. Karena dia lahir lebih dulu ke muka bumi dibandingkan anaknya, maka dia punya gelar orang tua. Gimana badan? Iya. Nah, kita tidak ingin menjadi orang tua yang seperti ini. Jadi menjadi orang tua itu perlu persiapan. Ada sebagian bapak menjadi bapak karena istrinya melahirkan. Itu saja. Ada seorang wanita menjadi ibu karena dia melahirkan anak. Bukan karena dia siap untuk menjadi ibu. Bukan karena dia siap untuk menjadi bapak. Jadi menikah itu tidak asal modal. Modal apa? Modal nekat. Ya, pokoknya anak pengen mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ya ma'syaras syabab. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu, maka hendaklah dia menikah. Kan apa kata Nabi? Barang siapa yang mampu. Anda sudah mampu apa belum? Ya mampu itu bukan hanya sekedar hubungan biologis. Semuanya juga bisa kalau masalah hubungan biologis. Tapi mampu bukan hanya dari sisi itu. Ya. Jadi kita tidak cukup hanya bermodal semangat untuk menikah. Tapi kita juga harus mempersiapkan diri kita. Apakah kita sudah pantas untuk dipanggil sebagai bapak? Apakah kita sudah pantas untuk dipanggil sebagai ibu? Apakah kita sudah pantas untuk menyandang gelar orang tua atau belum? Apa jurusnya untuk mendidik anak? Pertama, di sini saya siapkan 5 jurus. Ya, saya persiapkan 5 jurus. Bukan berarti jurusnya hanya 5. Tapi nanti kalau sudah naik sabuknya berubah, nanti saya kasih jurus yang lain. Ya, bukan berarti saya sudah ahli dalam jurus ini, enggak ya. Emang saya pakai sabuk hitam bukan karena saya jagoan, enggak, cuman karena kebetulan sabuknya hitam ya. Bukan berarti saya sudah ahli dalam mempraktekkan jurus-jurus ini. Kenapa perlu saya jelaskan dari muka? Saya khawatir nanti ada orang yang lihat anak saya, wah, ternyata aneh Ustadz podo wae nakal. Nanti wah Ustadz ini cuma ngomong tok ya. Ya kita latihan bareng-bareng lah. Ya, kita latihan bareng-bareng. Saya panjenengan kita berusaha mempraktekkan jurus-jurus ini dengan harapan nanti anak-anak kita bisa menjadi lebih baik daripada yang lainnya. Yang pertama, mendidik anak perlu ilmu. Jurus yang pertama, mendidik anak perlu apa? Perlu ilmu. Ilmu adalah merupakan kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Ilmu adalah kebutuhan pokok setiap insan di dalam seluruh lini kehidupannya. Apalagi dalam masalah mendidik anak. Cuman sayang, 1000 sayang. Banyak di antara kita yang lebih memperhatikan ilmu tentang pekerjaannya dibandingkan ilmu tentang mendidik anak. Padahal ilmu tentang mendidik anak itu lebih besar kebutuhan kita kepadanya dibandingkan ilmu tentang pekerjaan kita. Pekerjaan panjenengan apa? Apa? Hah? Dagang, terus? Tani, terus? Guru, ya. Panjenengan supaya jadi guru harus berapa tahun belajar? 5 tahun. Supaya jadi SPD atau SPDI. 5 tahun menekuni ilmu untuk pekerjaan. Sekarang saya tanya, untuk menjadi orang tua belajar berapa tahun? Hah? 1 minggu? Begitu nazar langsung nikah? Iya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya banyak di antara kita yang lebih memperhatikan ilmu tentang pekerjaan dia dibandingkan ilmu tentang mendidik anak. Padahal kita bekerja dalam 1 hari, lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk bekerja
atau lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan anak kita? Lebih banyak mana? Bekerja? Bekerja jam berapa jam? Guru masuk jam berapa? Pulang? Jam 2 kalau tidak di korting ya. Iya, kadang-kadang masuknya jam 7, seharusnya masuk jam 7, masuknya jam berapa? Jam 8. Nanti pulangnya seharusnya jam 2, pulangnya jam berapa? Jam 11. Katanya apa? Mau ngimami zuhuran di rumah. Masya Allah alasannya. Giliran nanti minta gaji, tidak mau dipotong. Itu namanya wailul lil mutaffifin. Apa? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apa artinya Ustaz? Artinya celakalah orang-orang yang curang di dalam timbangan. Giliran dia menjadi pembeli, dia minta timbangannya pas. Giliran dia jadi penjual, dia curang. Itulah mutaffifin. Itulah mutaffifin, yaitu salah satunya adalah orang-orang yang giliran disuruh kerja mintanya di korting, giliran minta gaji tidak mau di korting. Itu salah satu praktek mutaffifin. Ya. Jadi kembali, masuknya jam 7, pulangnya jam 2. Berarti berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Berapa jam nih? 7 jam. 7 jam pekerjaannya. Setelah itu kemana? Ke rumah. Di rumah sisanya berapa jam? 24 kurangi 7 berapa? Berapa? 17. 17 jam. Dia lebih menggunakan waktunya, lebih banyak menggunakan waktunya untuk mendidik anaknya. 17 jam. Sedangkan bekerja selama 7 jam. Masa perbandingannya lebih banyak kita gunakan waktu kita untuk belajar tentang pekerjaan kita dibandingkan belajar tentang mendidik anak. Padahal waktu yang dibutuhkan untuk mendidik anak lebih banyak dibandingkan waktu yang kita gunakan untuk bekerja. Ini namanya tidak adil. Ya. Nah Ustadz, kita kan bekerja untuk mencari uang. Dengan uang kan kita bisa segalanya. Kita bisa masukkan anak kita ke sekolah yang bonafit, sekolah yang mahal, yang SPP-nya saja 1 bulan berapa? Berapa? 1 juta. Masuknya berapa? Masuknya 10 juta. Masya Allah. Ya. Saya bilang, ya Allah, anak tidak kuat anak. Saya tidak kuat suruh masukkan anak ke sana. Saya bulanan anak saya aja bulanannya 60.000 saya udah mumet. Apalagi bulanannya berapa? 1 juta. Kalau bulannya 1 juta, anak saya makan apa? Istri saya makan apa? Semuanya buat apa? Buat anak. Mahal banget sekolah. Ya. Jadi jangan dipikir dengan kita punya uang kemudian kita bisa melakukan segalanya. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Contohnya apa? Contohnya tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak bisa dibeli dengan uang? Orang dengan uang bisa beli kasur yang enak. Beli spring bed yang mahal. Apa? Mana yang jualan mebel di sini? Hah? Apa? Apa? Elit? Atau? Apa itu ya yang... Apa? Dunlop? Dunlop itu kan... Ini. Apa? Apa? Bed itu ya? Apa? Ban? Hah? Pokoknya beli spring bed yang mahal. Orang bisa dengan uang beli spring bed yang mewah, yang mahal. Tapi apakah dengan duit dia bisa beli tidur yang nyenyak? Apakah mesti orang yang tidur di atas spring bed dia bisa tidur nyenyak? Mesti enggak? Enggak. Malah banyak orang yang tidurnya di atas apa? Dengklek. Nah, di atas amben yang kalau diduduki itu kriat-kriat ya. Malah dia tidurnya lebih nyenyak dibandingkan orang yang tidur di atas spring bed. Saking nyenyaknya sampai subuh kawanan. Saking nyenyaknya ya. Jadi belum tentu dengan uang kita bisa membeli banyak hal-hal yang tidak bisa kita beli dengan uang. Makanya kita jangan hanya mengejar uang saja. Kita perlu mempelajari ilmu bagaimana cara mendidik anak. Ilmu apa Ustaz yang dibutuhkan? Pertama jelas ilmu akidah. Pertama jelas ilmu apa? Akidah. Karena akidah itu adalah pondasi.
Ya, akidah adalah pondasi, ibarat sebuah bangunan yang tanpa pondasi sangat mudah untuk ambruk. Ya. Makanya pertama kali yang harus kita pelajari adalah akidah. Makanya Rasulullah SAW selama 13,5 tahun di kota Mekah, beliau konsentrasi untuk mendakwahkan kepada akidah. Karena Nabi SAW ingin bangunan tersebut kuat. Sekarang kenapa anak-anak mudah sekali untuk bunuh diri? Hanya karena kehilangan HP kemudian kendat. Alias apa? Alias gantung diri. Cuma hilang apa? HP. Kenapa anak-anak kita sangat terapuh? Karena mereka tidak punya pondasi yang kuat. Mereka tidak punya asas. Tapi manakala kita punya asas yang kuat, punya pondasi yang kuat, maka anak-anak kita akan punya prinsip. Ya. Anak kita tidak seperti air yang berada di atas daun talas. Temennya ngalor ikut ngalor, temennya ngidul ikut ngidul, temennya mencet rambutnya dengan warna yang merah, dia ikut ngecat. Temennya menyobek bajunya, roknya sampai atas, dia ikut nyobek. Kenapa? Karena dia tidak punya prinsip. Inilah kekurangan sebagian orang tua. Anaknya tidak dibekali dengan pondasi yang kuat. Tapi manakala seorang, pertama kali orang tuanya menguasai ilmu akidah, kemudian dia tularkan kepada anaknya, maka saat itu anaknya punya pondasi yang kuat, sebagaimana orang tuanya pun punya pondasi yang kuat. Pondasi itu adalah apa? Akidah. Ini ilmu yang pertama. Ilmu yang lainnya yang perlu dikuasai oleh orang tua adalah ilmu masalah ibadah. Ilmu masalah apa? Ibadah. Terutama masalah sholat. Makanya Nabi kita SAW memerintahkan kepada orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat ketika umur berapa? Ketika umur 7 tahun. Kata Nabi SAW, muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat manakala mereka berumur berapa tahun? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Kalau sudah umur 10 tahun kok belum sholat juga, disuruh apa? Disuruh apa? Dipukul. Dipukulnya pakai apa? Hah? Pakai apa? Pakai lidi. Ora lara toh. Marem nganggo sabuk ya. Biar marem, itu sebagian orang, ya. Wadribuhum 'alaiha, memukul di sini maksudnya adalah memukul untuk mendidik, bukan memukul untuk menyakiti. Makanya kata para ulama, salah satu pertandanya pukulan tersebut tidak meninggalkan bekas. Tidak ada apanya? Tidak ada bekasnya. Bukan seperti sebagian orang, kok kamu biru-biru ini di sini? Kenapa? Wah, baru dipukuli sama bapak Kenapa? Tidak sholat katanya. Bukan seperti itu maksudnya. Pukulan yang tidak meninggalkan apa? Bekas. Itu yang dimaksud dengan pukulan di sini. Nah, kalau misalnya kita memerintahkan anak kita untuk sholat, sedangkan kita sendiri tidak tahu ilmu bagaimana cara sholat, bagaimana mungkin kita bisa akan memerintahkan anak kita untuk sholat? Kata orang Arab, faqidus syai'i la yu'tih. Orang yang tidak punya duit tidak bisa ngasih duit. Orang yang tidak punya ilmu tentang sholat tidak bisa ngajarkan sholat. Kita nyuruh anak kita sholat, kemudian anak kita tanya, Pak, takbiratul ihram yang benar itu kayak apa, Pak? Wah, embu loh, Le. Dulu saya lihat Mbah Kakung itu kalau takbir itu kayak gini loh, Le. Kok ngelihatnya kepada siapa? Mbah Kakung. Rasulullah SAW saja berbicara, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa artinya? Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Melihat siapa? Melihat Rasul SAW. Bukan melihat Mbah Kakung. Rasulullah SAW nggak pernah mengatakan Sallu kama ra'aitumu Mbah Kakung yusolli. Tidak ada hadis seperti itu. Adanya hadis adalah salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Loh, sekarang kalau misalnya kita tidak belajar bagaimana cara sholatnya Rasul SAW, bagaimana kita bisa mengajarkan cara sholatnya Rasul kepada anak kita? Kalau misalnya suatu ketika anak kita tanya, Pak, kalau misalnya tadi saya sholat, di tengah-tengah sholat saya main selilit. Main apa?
selilit, kemudian selilitnya dileg. Salatnya sah apa ndak, Pak? Gimana jawabnya panjenengan? Orang tua yang sudah punya anak, jawabnya gimana? Hah? Sah apa ndak? Hah? Apa ndak pernah selilitan? Ndak pernah makan sate? Hah? Sah ndak salatnya? Hah? Sah? Sah? Masya Allah, sah. Luar biasa ini. Sah apa enggak? Enggak. Enggak sah. Dalilnya apa? Sah dan enggak. Sah dan enggak sah. Jawabannya ada dua. Sah dan enggak sah. Sah kalau misalnya selilitan enggak dileg. Begitu selilitan dia apa? Dia ambil kemudian dia kantongi. Ndak sah kalau dileg. Lah eman-eman temen. Kada semending kok. Tinggal sedikit kok masa ndak dia apa? Ndak dileg itu baru ndak sah. Kalau misalnya ada orang selilitan kemudian ketika sholat dia buang selilitnya, tapi dia ndak telan, ya ndak batal sholatnya. Jadi seorang orang tua harus siap dong. Dia memerintahkan anaknya untuk sholat, tapi dia tidak punya pengetahuan yang cukup tentang sholat. Sebelumnya tentang toharah, cara wudhu yang benar kayak apa. Pak, wudhu kayak gini benar nggak Pak? Pluk. Nah, wudhu mengusap kepala, tapi yang diusap cuma apanya? Cuma batuknya saja. Ini sah enggak Pak? Harus siap dong. Kita jawab. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wamsahu biru'usikum. Usaplah apa? Kepala, bukan usaplah batuk, ya, bukan usaplah jidat, ya. Nabi Allah berfirman, usaplah kepala. Kepala ya ini mulai dari tumbuhnya rambut sampai apa? Sampai belakang. Wah, eman-eman Pak. Sudah terlanjur apa? Sudah terlanjur sisirannya rapi. Kalau misalnya diusap semuanya rusak nanti sisirnya. Masya Allah. Cuma gara-gara rambut yang rapi. Lu tinggal rusak, tinggal ngambil apa? Sisir, disisir lagi apa susahnya? Ya. Jadi seorang orang tua perlu punya apa? Punya ilmu. Ya. Ilmu masalah ibadah. Tadi ilmu pertama masalah apa tadi? Masalah akidah. Kemudian masalah ibadah. Jangan lupa juga ilmu masalah akhlak. Ilmu masalah akhlak. Orang tua juga perlu mengetahui adab makan. Ya, mohon maaf ini banyak di antara orang tua yang sampai detik ini saya perhatikan kalau minum pasti pakai tangan apa? Masih tangan kiri. Masya Allah. Kenapa sih? Apa susahnya minum pakai tangan kanan? Alasannya nanti kotor gelasnya. Karena habis apa? Habis makan pakai tangan. Alasannya kayak gitu. Nanti kalau pakai tangan kanan nanti gelasnya apa? Kotor. Makanya pakai tangan kiri. Kalau alasannya kayak gitu gimana? Kadang-kadang minumnya itu bukan habis makan nasi, habis makan lemper. Lemper kan tangan kanannya tidak kotor, tapi tetap aja pakai tangan apa? Kiri. Kalau alasannya tadi habis makan nanti gelasnya kotor, gimana? Jawabnya gimana? Hah? Dicuci. Ya. Lebih baik ngotori gelas daripada ngotori tuntunannya Kanjeng Rasul SAW. Lebih baik gelasnya apa? Kotor. Loh, gelas mau dicuci kotornya tidak apa-apa. Loh, mau dicuci kok. Ya. Daripada ngotori sunnahnya Nabi SAW. Daripada kita ngotori tuntunannya Rasul SAW, lebih baik gelasnya kotor bisa dicuci. Ya. Jadi kita perlu belajar bagaimana adabnya kita makan, adabnya tidur. Sebelum tidur baca doa apa? Sebelum masuk kamar mandi baca apa? Keluar kamar mandi baca apa? Harus kita persiapkan. Supaya kita bisa mendidik anak-anak kita. Kenapa? Ya. Karena kita harus siap untuk mendidik anak-anak kita. Makanya Nabi SAW ketika melihat adanya kekeliruan di antara anak-anak kecil. Di antaranya adalah kisah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di mana Rasulullah SAW pernah melihat ada salah seorang sahabat beliau yang kecil yang bernama Umar bin Abi Salamah. Kata Umar bin Abi Salamah,
kuntu ghulaman fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah seorang anak yang sering tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sering tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau juga sering makan beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan mereka kalau makan itu pakai apa? Pakai nampan. 3-4 orang bareng-bareng satu nampan. Kata Umar bin Abi Salamah ketika lagi makan bareng seperti itu, wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Tangan saya ketika makan itu piknik kemana-mana. Apa artinya piknik kemana-mana? Nah, apa? Caranya dewek apa? Apa? Slaksrok? Hah? Ya, selonong-selonong kemana-mana. Gampangannya jatahnya tetangganya dia apa? Dia sikat. Ya. Begitu habis ayam dia, punya tetangganya masih separuh, dia saut juga. Itu namanya piknik. Ini karakter yang baik apa jelek? Jelek. Begitu melihat seperti itu, Nabi SAW langsung menegur, ya gulam. Ya gulam. Ya gulam artinya apa? Artinya kalau bahasa Indonesia nak. Kalau orang Jawa le. Kalau perempuan do. Ya. Nak ya gulam samillah. Ucapkanlah bismillah sebelum makan. Wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah dari makanan yang terdekat. Jadi Nabi SAW mendidik anak dalam masalah akhlak. Tidak dibiarkan. Tidak seperti sebagian orang tua di zaman kita ini. Allah masih kecil, orang apa-apa. Nah, si cilik iki masih kecil tidak apa-apa. Nanti kan kalau sudah besar tahu sendiri. Buktinya sampai besar sih ngombe nganggo tangan kiwe. Mana buktinya? Ya. Jadi yang namanya pendidikan harus sejak kecil. Makanya kita sebagai orang tua perlu mempelajari akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa mendidik anak kita. Banyak di antara orang tua membiarkan anaknya melakukan kesalahan, dibiarkan begitu saja. Bahkan malah kadang-kadang ada yang memotivasi anaknya untuk melakukan kesalahan. Contohnya apa? Contohnya, anak punya kebiasaan pipis sembarangan. Ketika anaknya, Pak pengen pipis. Ya itu di depan rumah kan ada tanduran. Itu sekalian aja buat nyirami tanduran. Bukannya mendidik cara pipis yang benar. Kok malah memotivasi anaknya untuk pipis sembarangan. Orang tua macam mana? Apa kata dunia kalau orang tua seperti ini? Hah? Masya Allah sampai sekarang banyak orang tua yang seperti itu. Ya apa enggak? Jangan betul? Iya benar kan? Ini saya berbicara tentang realita. Kita berbicara tentang realita yang salah. Ya. Jadi jangan kita biarkan anak kita seperti itu. Mau membiarkan aja tidak boleh. Apalagi memotivasi anak kita untuk punya kebiasaan seperti itu. Ya. Ini. Jadi jurus jitu yang pertama. Mendidik anak perlu apa? Perlu ilmu. Ilmu tentang apa tadi? Akidah. Kemudian tentang ibadah. Kemudian tentang akhlak. Cukup? Belum cukup. Ilmu yang lainnya yang perlu dibutuhkan adalah ilmu bagaimana seni berinteraksi dengan anak. Seni bergaul dengan anak. Anak itu lahir masing-masing punya pembawaan. Ada yang lahir punya pembawaan pendiam. Ada yang lahir punya pembawaan. Apa kebalikannya pendiam? Hah? Bawel. Ada yang lahir punya pembawaan. Apalagi? Anaknya panjenengan apa pembawaannya? Apa enggak tahu? Jangan-jangan namanya lupa nanti anaknya. Saking akeh. Hah? Aktif. Ada yang pasif. Ada yang bukan hanya aktif, hiperaktif. Ya. Ini semuanya perlu seni dalam bergaul dengan mereka. Tidak bisa kita bergaul dengan anak yang pendiam seperti kita bergaul dengan anak yang aktif. Berbeda caranya. Nah, disinilah orang tua perlu membaca buku-buku tentang pendidikan anak. Perlu membaca tentang psikologi anak. Terutama yang diambil dari sumber-sumber Islam. Ya. Kita perlu membaca seperti itu.
Masa kita seorang ibu lebih hafal bumbu masak daripada hafal cara mendidik anak? Ya. Kalau masalah masakan, beli buku masak, beli buku resep-resep masakan berjilid-jilid. Tapi masalah pendidikan anak, tidak ada satupun buku di mana? Di rumahnya. Sama juga bapaknya, lebih hafal tentang pemain Manchester United dibandingkan metode mendidik anak menurut Rasul SAW. Sehingga koleksinya ya cuma itu-itu saja. Ya. Soccer dan seterusnya, majalahnya. Ya, tidak pernah mana beli majalah pendidikan anak. Bagaimana cara mendidik anak yang islami? Mana? Apakah kita memang betul-betul orang tua itu hanya karena kita lebih tua dari anak kita? Ataukah kita memang sudah mempersiapkan diri kita untuk benar-benar menjadi orang tua? Ini yang perlu kita cek di dalam diri kita masing-masing. Mari kita jujur. Mari kita jujur. Ya, yang namanya ngaji itu untuk memperbaiki diri. Kalau kita merasa kemarin itu belum benar, ayo kita perbaiki. Mumpung nasi belum jadi bubur. Kalau sudah nasi jadi bubur, kita jadikan bubur ayam sekaligus. Ya. Jadi belum ada kata terlambat untuk belajar. Ayo kita belajar lagi. Ya. Wah sudah tua Ustaz. Tidak apa-apa. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari buwayan sampai liang lahat. Ini jurus yang pertama adalah mendidik anak. Perlu apa? Perlu ilmu. Jurus yang kedua. Mendidik anak perlu kesolehan orang tua. Perlu apa? Kesolehan orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya kalau jenengan pengen anaknya soleh, jenengan juga harus apa? Harus soleh. Ini jurus yang kedua. Saya yakin kalau kita ditanya, kira-kira punya anak pengen anak yang soleh apa enggak? Mesti jawabannya soleh. Bahkan maaf, kalau misalnya kita pergi ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu tempatnya apa? Tempat penjahat kelas paus. Bukannya kelas kakap. Penjahat, pembunuh berdarah dingin, koruptor kelas berat, dan seterusnya. Kalau kita tanya sama mereka, mas, jenengan seperti ini, sebenarnya jenengan itu pengen anak jenengan menjadi pewaris tahta panjenengan? Atau panjenengan pengen anaknya soleh? Jawabannya apa kira-kira? Soleh. Semua orang, sampai yang paling bejut, sampai yang paling preman, sampai yang paling jahat, kalau ditanya jenengan punya cita-cita anaknya soleh apa enggak, mesti jawabannya soleh. Ini semuanya merupakan ijma, kesepakatan orang tua satu dunia. Ya, tidak ada orang tua yang punya pendapat pengen anaknya jadi orang yang jahat, kecuali orang tua yang fitrahnya sudah rusak. Ya, maling pengen anaknya jadi maling, koruptor pengen anaknya jadi koruptor. Ini orang tua fitrahnya sudah rusak, sudah keblinger. Ya. Ini kalau dalam pendapat ulama itu pendapat syadz, pendapat yang ganjil, yang tidak perlu kita anggap. Ya. Jadi kalau secara umum orang tua itu berijma alias bersepakat pengen anaknya jadi anak yang soleh. Tapi banyak di antara orang tua yang lupa atau pura-pura lupa bahwasanya modal utama untuk membuat anak soleh, modal utamanya salah satunya adalah orang tua harus soleh. Orang tuanya juga harus soleh. Kalau misalnya jenengan pengen anak jenengan rajin sholat, ya jenengan yang rajin apa? Sholat. Kalau Anda pengen anak Anda tutur katanya lembut, Anda juga harus tutur katanya lembut. Ini modal utama yang sering dilupakan oleh orang tua. Urgensinya di mana? Pentingnya orang tua harus soleh itu di mana? Karena anak begitu lahir mak ceprot, dia bisa membuka apanya? Matanya. Yang pertama kali akan dilihat siapa? Siapanya? Orang tuanya, bapaknya sama ibunya. Ketika dia membuka matanya melihat dunia,
Yang pertama kali dia lihat bapaknya. Bapaknya lagi enak medang. Medang apa? Medang ciu. Ibunya lagi asyik main BBM. Kemudian setelah selesai BBM nonton apa? Nonton sinetron. Itu yang dia lihat. Oleh mata seorang anak yang masih suci. Kira-kira yang akan terekam di dalam otaknya apa? Wedang susu apa wedang ciu? Ya, itulah. Karena apa? Karena yang pertama kali dilihat sama si anak adalah lingkungan terdekat dia. Dan jangan pernah lupa bahwasannya buah kalau jatuh itu tidak akan jauh-jauh dari apa? Dari pohonnya. Kecuali kalau dibawa angin lisus. Itu lain masalah. Tapi kebanyakan yang namanya buah mesti jatuh dekat dari apanya? Pohonnya. Jadi kalau misalnya panjenengan punya anak nakal, lebih baik apa? Lebih baik berkaca. Oh, mungkin saya dulu seperti ini. Bukan mungkin, pasti. Oh iya, kecuali ada beberapa kondisi, ya. Ada beberapa kondisi yang mungkin berbeda. Kadang-kadang ada orang tua kiai, anaknya apa? Anaknya preman. Itu ada enggak? Ada. Walaupun tidak banyak apa banyak. Anak ustaz nakal-nakal banget ini, gimana ini? Begitu pula sebaliknya. Ada anaknya penjahat yang baik. Tapi itu kan bisa dihitung dengan jari. Tapi secara umum kan lebih banyak. Kalau orang tuanya baik, anaknya biasanya baik. Kalau orang tuanya buruk, biasanya anaknya juga apa? Buruk. Kenapa? Karena anak ini punya sifat dasar suka meniru. Suka apa? Meniru. Makanya ketika lagi innya lagu Tak Gendong kemana-mana. Lagunya siapa? Masa lupa? Lagunya siapa? Lagunya Mbah Surip. Coba, anak kecil segini nih. Umur berapa tahun nih? 4 tahun. Anak kadang-kadang ketika lagi tren-trennya lagu tersebut, saya lagi nyapu di depan rumah, anak-anak kecil SD, bahkan TK, sudah hafal. Lagu apa? Tak Gendong kemana-mana. Sampai saya juga sedikit-sedikit hafal. Karena apa? Setiap hari nyapu selalu anak. Tapi sekarang udah lupa loh. Hampir setiap hari nyapu pekarangan itu ada anak yang nyanyi lagu tersebut. Coba saya tanya. Apakah orang tuanya itu sedemikian rajinnya punya papan tulis di rumah, kemudian menulis lirik lagunya Mbah Surip, kemudian diajarkan, ayo le sini ngaji. Nah, ngaji lagunya apa? Mbah Surip. Apa kayak gitu? Enggak kan? Masa ada orang tua kayak gitu? Bangetan kalau ada orang tua seperti itu. Ya. Terus dari mana dia? Dari mana? Sama ini. Mata sama apa? Telinga. Lawong bapaknya sama ibunya setiap hari yang disetel Mbah Surip. Ya wajar kalau misalnya anaknya hafal apa? Lagunya Mbah Surip. Karena apa? Karena anak itu suka meniru. Dan dia belum bisa membedakan mana yang pantas ditiru, mana yang tidak pantas. Mana yang baik ditiru, mana yang tidak. Makanya kita sebagai orang tua harus memperhatikan betul kesolehan diri kita. Ya. Kalau misalnya kita ingin anak kita soleh, maka jadilah orang yang soleh. Mulai dari masalah sholat seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita ingin anak-anak kita rajin sholat, kita pun harus rajin sholat. Kita tidak cukup hanya memerintahkan, ayo ke masjid. Sedangkan orang tuanya enak-enak nonton TV. Atau bapaknya enak-enakan apa? Main burung apa? Main burung perkutut. Ya, di depan rumahnya, ayo ke masjid. Orang tuanya sambil apa? Ya gimana, anaknya juga punya, wah masa bapak nyuruh sholat, bapaknya sendiri enggak sholat, gimana? Ya. Orang tua, anak-anak yang sekarang yang lebih kritis-kritis, mereka akan mengatakan, wah bapak ini jarkoni. Apa? Ngajar, enggak mau ngelakoni. Ya. Itu malah masalah sholat. Masalah ngaji juga sama seperti itu. Kalau misalnya kita ingin anak kita rajin ngaji, kita pun juga harus rajin ngaji. Ya.
Contohkan sama anak-anak kita bahwasanya kita juga rajin ngaji. Orang tua anak kita ngaji, kita juga ngaji. Masa kita nyuruh anak kita baca Al-Quran, kita sendiri sibuk baca koran. Ya. Banyak di antara kita kuat untuk membaca koran sekian jam. Begitu ngaji, baru dapat 1 halaman wis. Ngantuk. Ya. Gimana kalau misalnya Anda pengen anak Anda rajin baca Quran, sedangkan Anda tidak rajin baca Quran? Ini jauh panggang dari apinya. Tidak cukup hanya itu, kita perlu menyiapkan milieu dalam rumah. Sebagai rumah yang Qurani. Yang di dalamnya didengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan kalaupun nyetellah apa? Al-Quran. Maaf saja, banyak di antara orang tua yang ingin anaknya rajin baca Al-Quran, tapi koleksi VCD-nya tidak ada satupun yang isinya adalah Al-Quran. Isinya apa? Tadi itu Mbah Surip. Nah, kalau tidak Mbah Surip apa? Cucak Rowo. Kalau tidak Cucak Rowo, Iwak Peyek. Terus apa lagi? Kalau tidak Iwak Peyek, campur sari. Itu saja koleksinya. Loh, jenengan tuh aneh. Jenengan pengen anak jenengan rajin baca Quran. Yang disetelkan setiap hari adalah lagu-lagu seperti ini. Mana mungkin? Mustahil. Ya. Mustahil akan jadi. Ya. Maka ini perlu. Ya. Masalah sholat. Kemudian masalah kejujuran. Perilaku kejujuran. Anda ingin anak Anda rajin. Atau jujur dalam bertutur kata. Anda juga harus jujur bertutur kata. Banyak di antara orang tua malah memerintahkan anaknya untuk tidak jujur. Contoh. Kalau misalnya orang tuanya sedang capek baru pulang kantor, pengen tidur, dia pesan sama anaknya, nanti kalau misalnya ada tamu bilang ya, Bapak ndak ada. Benar ndak? Iya ndak? Masih ada yang seperti itu ndak? Masih ndak? Oh. Alhamdulillah kalau di sini ndak ada. Nah, masih ada orang yang seperti itu kan? Masih ada. Jadi dia itu ingin anaknya jujur, tapi dilatih untuk tidak jujur. Ya, termasuk ketika anak kita setiap hari minta duit minta duit jajan. Kita katakan, tidak ada duit hari ini, Bapak tidak punya duit hari ini. Bapak pengen beli bakso, tidak ada duit hari ini. Tidak percaya nih, tidak ada nih. Nah, berapa saat kemudian anaknya masih di situ, masih bingung mikir pengen beli bakso. Tahu-tahu ada tukang kredit. Mau nagih apa? Kredit. Pak, kreditnya Pak. Oh iya sebentar. Dikeluarkan dompetnya. Duitnya ternyata banyak. Tadi bilang apa? Tadi bilang tidak ada duit. Sekarang duitnya ada. Duit dari mana itu? Apakah dia punya SIM salabim sehingga duitnya bisa datang begitu saja? Ini namanya bohong. Ya. Bohong tapi diajarkan kepada anak. Kalau misalnya Anda pengen anak Anda jujur, ya, latihlah anak Anda jujur. Loh, terus gimana Ustaz? Apakah kita kasih dia duit setiap kali dia minta? Bukan seperti itu maksud saya. Maksud saya adalah kita perlu menjelaskan kepada anak duduk permasalahannya. Bapak ini punya duit. Tapi kalau misalnya duit ini saya kasih ke kamu, nanti sebentar lagi ada tukang kredit. Minta kredit, kalau enggak rumah kita diambil. Bilang terus terang sama anak kita. Wah, enggak paham Ustaz. Ya harus dipahamkan. Nah, harus. Mungkin anak kita akan nangis, tidak apa-apa, itu proses. Ya. Itulah yang namanya proses pendidikan, butuh waktu. Ya. Butuh waktu untuk mendidik anak kita. Dan masih banyak yang lainnya, ya, masih banyak yang lainnya yang menggambarkan urgensi tentang kesolehan orang tua agar anak kita menjadi apa? Soleh. Ini jurus yang keberapa? Yang kedua. Jurus yang ketiga. Mendidik anak perlu keikhlasan. Mendidik anak perlu keikhlasan. Ikhlas adalah merupakan ruh dari setiap amalan. Amalan yang tidak ada ikhlasnya itu seperti tubuh yang tidak ada nyawanya, yang tidak ada gunanya. Termasuk amalan yang perlu keikhlasan adalah amalan mendidik anak. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya adalah ketika kita mendidik anak, mari kita canangkan niat dalam-dalam di hati kita bahwasanya tujuan kita untuk mendidik anak
adalah semata-mata untuk mengejar ridho dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu untuk sering diingatkan. Kenapa? Karena kenyataannya ada di antara orang tua yang perhatian sekali dengan pendidikan anaknya. Tapi mohon maaf, ternyata dia tidak ikhlas. Dia mendidik anaknya supaya baik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menjadi buah bibir. Di mana? Di sekolahan. Supaya menjadi buah bibir di lingkungannya. Supaya dikatakan, oh anaknya Pak Fulan sama Bu Fulan itu luar biasa menurutnya. Luar biasa taatnya. Ini orang mendidik bukan karena ikhlas. Tapi karena mengejar pujian orang lain. Ya, maka ini kita harus perhatikan niat ini. Orang yang ikhlas, dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Di dalam mendidik anaknya. Apa Ustaz kekuatannya? Satu, orang ikhlas aktivitasnya akan terasa ringan. Orang ikhlas aktivitasnya akan terasa ringan. Mengurus anak capek enggak? Capek? Masa? Jenengan kan enggak ganti popok. Ganti popok enggak? Hah? Enggak? Enggak apa? Iya. Iya apa enggak? Hah? Ya ada yang ganti, ada yang enggak. Kalau misalnya kita lihat aktivitas mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mendidik anak itu luar biasa capeknya. Ya. Ini belum selesai yang pipis anak pertama, nah, sudah anak yang kedua minta susu. Belum ini minta susu selesai, yang ini berantakin baju. Belum ini selesai, yang ini mainan air di kamar mandi. Sabrek pekerjaan. Itu baru masalah anak, belum masalah nyapu, kebersihan rumah, belum yang lain-lainnya. Capek yang namanya mendidik anak. Mengurusi pekerjaan rumah tangga juga capek sekali. Makanya apa? Makanya di sini kita dibutuhkan bagaimana caranya supaya amalan tersebut, aktivitas tersebut terasa ringan. Caranya adalah dengan mengikhlaskan niat kita. Kenapa? Karena yang namanya aktivitas, seberat apapun kalau misalnya dilakukan dengan tulus dan ikhlas, maka aktivitas yang berat itu akan terasa ringan. Kebalikannya, aktivitas seringan apapun kalau misalnya dilakukan dengan rasa bebeh, dengan tidak ikhlas, tidak tulus, maka akan terasa berat. Makanya panjenengan supaya ringan aktivitasnya, terutama ibu-ibu ya. Saya katakan kepada ibu-ibu, para akhwat, para ummahat ya. Kalau misalnya Anda pengen aktivitas di rumah itu terasa ringan, lakukanlah dengan perasaan yang tulus. Saya pernah suatu ketika membebaskan istri dari pekerjaan rumah tangga. 1 hari. Nah, cuma apa? 1 hari. Saat itu saya sama kakak ipar, ayo mas, kita bebaskan istri-istri kita dari pekerjaan rumah tangga. Mari kita garap sendiri pekerjaan rumah tangga. Ya biasa masih pengantin baru. Kalau sekarang kayaknya belum. Ya, ayo kita bebaskan istri kita. Ayo kita yang masak sekarang, kita yang bersih-bersih. Seingat saya mulai masak dari jam 6. Mulai masak dari jam 6 pagi. Apa ya masaknya saya itu? Jangan bening, terus goreng tempe, terus bikin oseng terus goreng kerupuk. Itu kerja mulai jam 6, baru matang jam tengah 10. Padahal itu dikeroyok 2 orang itu. Saya sama kabar, Allah, habis itu udah selesai pun sambil keringnya itu gemobios ya. Ya Allah, ternyata begini tuh pekerjaan istri kita tiap hari. Itu baru apanya? Baru masanya, belum ngepelnya, belum ganti popoknya, belum ininya, belum itunya. Masya Allah, ternyata pekerjaan itu berat ya. Makanya antum ini, Anda para suami ini jangan mentang-mentang ya. Ya, pulang-pulang belum matang, mau berangkat sekolah belum matang, itu capek itu mempersiapkannya. Ya, maka saya katakan kepada para istri, saya tahu pekerjaan istri itu berat sekali. Pekerjaan suami juga berat sama ya, mencari nafkah. Makanya supaya terasa ringan, lakukanlah pekerjaan itu dengan apa? Dengan tulus dan ikhlas. Ini kekuatan yang pertama. Kekuatan yang kedua, dengan keikhlasan ucapan kita akan punya bobot.
Ucapan kita akan punya apa? Bobot. Saya tanya, sering nggak nasihati anak? Sering nggak nasihati anak? Sering. Sering nasihati anak. Lebih sering masuknya atau lebih sering lewatnya? Hah? Lewat maksudnya adalah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk itu maksudnya ya masuk kemana? Ke hati. Masuk telinga kanan, mampir kemana? Ke hati. Lebih sering lewatnya atau masuknya? Hah? 50-50. Iya, lewat. Kenapa sih? Kan omongannya sama kan ya? Omongannya sama-sama sholat. Ayo ke masjid. Omongannya sama. Kadang-kadang masuk, lebih sering lewat. Kenapa? Kita dulu ketika dididik sama orang tua kita, ada di antara nasihat orang tua kita yang sampai sekarang masih kita ingat. Iya enggak? Ada beberapa nasihat orang tua kita yang sampai sekarang masih kita ingat dan masih kita pegang kuat. Iya apa enggak? Tapi juga banyak nasihat yang sudah lupa. Iya enggak? Kenapa? Kenapa ada nasihat yang masuk dan ada nasihat yang lewat? Kenapa? Kenapa? Enggak tahu. Jawabannya karena nasihat itu tergantung apa pendorongnya. Nasihat itu tergantung apa pendorongnya. Nasihat itu kalau boleh saya umpamakan seperti sebuah pukulan. Seperti sebuah apa? Pukulan. Antara orang mukul sekenanya sama orang yang mengumpulkan tenaganya kemana? Ke dalam genggamannya, semuanya dialirkan, bukan tenaga dalam ya. Jadi tenaganya dialirkan kemana? Ke tangannya, kemudian dia genggam tangan tersebut. Setelah ini dia pukulkan dengan pukulan yang apa? Sepenuh hati. Beda enggak? Bedanya apa? Bedanya ini sakit, ini enggak ya? Bedanya ini ada dorongannya. Kalau yang ini enggak ada dorongannya. Nasihat yang hanya sekedar lewat itu adalah nasihat yang kita lepaskan hanya dari mulut kita. Kalau boleh saya katakan nasihat lipstick, hanya sekedar penghias apa? Bibir. Nasihat yang masuk adalah nasihat yang keluar dari hati kita dengan penuh kekuatan jiwa kita dan penuh keikhlasan serta keimanan. Itulah yang akan masuk ke dalam hati anak-anak kita. Sekarang ketika kita memberi nasihat, banyak di antara kita yang memberi nasihat hanya sekedar lalu saja. Jangankan kita mengumpulkan energi keikhlasan kita, melihat anak kita saja enggak. Ayo orang tua nasihat, anaknya di sana, ayo ke masjid. Dianya sambil apa? Sambil melihat yang lainnya. Menyetorkan muka saja kepada anak Anda. Bagaimana kita akan serius dalam menasihati anak kita? Ya. Masih banyak di antara orang tua menasihati anaknya hanya sekedar lalu saja. Sambil dia melakukan aktivitas yang lainnya, dia ngomong sama anaknya. Sehingga anak itu tidak merasa diperhatikan sama orang tuanya. Si bapak mau menasihati anaknya sambil membenarkan kursi. Tok, 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 kamu tuh kayak gini ya. Anaknya ya sama, sambil gambar. Anaknya dengarkan nasihatnya sambil gambar. Si bapak memberikan nasihatnya sambil apa? Sambil memperbaiki kursi. Ibunya juga sama saja. Nasihat model apa seperti itu? Ya. Tapi manakala nasihat itu kita sampaikan dengan penuh keikhlasan dari dalam hati kita. Ya. Kita ingin memberikan nasihat ini dengan tujuan supaya anak kita menjadi anak yang soleh, yang berbakti. Bisa menjadi penghuni surga bersama kita nanti insya Allah. Maka insya Allah saat itu nasihat kita akan masuk ke dalam hati anak kita. Tapi manakala nasihat yang kita sampaikan sambil lalu saja begitu saja. Ya wajar seandainya nasihat tersebut masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Ini kekuatan yang kedua. Kekuatan keikhlasan, ucapan kita akan lebih berbobot. Di antara kekuatan keikhlasan pula yang ketiga, anak kita akan mudah diatur. Anak kita akan mudah diatur. Jadi manakala kita mendidik anak kita dengan penuh keikhlasan, anak akan bisa menangkap dan jangan pernah meremehkan pengamatan anak kita. Anak kita itu masih bersih. Anak kita itu masih suci. Makanya dia itu lebih tajam penglihatannya.
Dia bisa merasakan suasana hati orang tuanya. Apakah orang tuanya ini sedang nyaman hatinya? Apakah orang tua ini sedang ikhlas? Apakah orang tua ini sedang apa? Orang anak-anak kita bisa merasakan. Makanya manakala kita mendidik anak kita dengan penuh ikhlasan, karena kita ingin supaya anak kita menjadi anak yang baik, maka saat itu insya Allah anak kita akan lebih mudah diatur. Banyak di antara kita yang mendidik anak kita bukan dengan keikhlasan, makanya anak kita susah diatur. Karena apa? Karena tujuannya tidak ikhlas. Ya. Dan anak kita juga merasa bahwasannya orang tuanya itu mendidik dia sekenanya. Dan itu bisa dirasakan oleh anak kita. Maka kalau misalnya kita ingin anak kita bisa merasakan, atau bisa mudah diatur, maka ikhlaskanlah niat kita ketika kita mendidik anak kita. Dan ini perlu latihan. Ikhlas itu perlu latihan. Kayak orang pengen lari 10 kilo. Dia harus latihan. Hari pertama lari berapa kilo? 1 kilo. Nanti lama-lama naik. Sampai akhirnya bisa. Itu perlu latihan. Keikhlasan. Makanya coba kita. Dari hal-hal yang remeh. Panjenengan pernah enggak ngalami jam 12 malam. Lagi enak-enaknya tidur. Dibangunkan sama tangisan anak. Pengen apa? Pengen mimik susu. Pernah enggak? Pernah? Apa enggak bangun? Pernah kan ya? Pernah, mungkin ada di antara kita dibangunkan sama tangisan anak kita karena anak kita lapar atau pengen minum susu, haus. Saat itu ketika kita bikin susu, kita bikin dengan hati yang dongkol atau dengan hati yang ikhlas? Hah? Dongkol. Makanya enggak tahu ini gula apa uyah. Iya kan? Yang penting putih-putih maksud asal jangan urea. Urea gawat nanti ya. Enggak tahu pokoknya asal bluk-bluk enggak tahu takarannya seberapa, yang penting susu jadi. Minum langsung udah tidur lagi. Beda enggak kalau misalnya kita memberikan susu dengan cara seperti itu? Dengan kita memberi susu kita bangun, oh ya ada male haus. Oh ya sebentar. Kita ambil susu itu dengan penuh penghayatan. Kita ambil takarannya benar, gulanya, sendoknya, diaduk dengan penuh penghayatan, keikhlasan. Kemudian kita niatkan, ya Allah, semoga susu ini masuk ke perut anak saya, akan menumbuhkan daging, tulang, kemudian bisa menambah kekuatan tubuh dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ayo silakan diminum susunya. Beda enggak? Beda enggak kira-kira? Beda? Apa jenengan pernah ngerasakan dulu? Jelas beda. Jelas beda, enggak mungkin sama. Karena apa? Karena ada dorongan, ya. Ada maksud di dalam hati kita. Maka ketika kita bikin susu dengan penuh keikhlasan, walaupun hanya sekedar dalam tanda kutip bikin susu, itu berpengaruh, ya. Berpengaruh terhadap perilaku anak kita. Antara kita membuat sesuatu dengan penuh keikhlasan, dengan kita membuat sesuatu dengan penuh rasa gerundel, rasa jengkel, itu jelas beda. Termasuk ketika kita menyuapi anak kita. Banyak di antara orang tua nyuapi anaknya. Ayo cepat blup, 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 blup. Yang penting cepat apa? Cepat habis. Maaf ya, kadang-kadang ada sebagian bapak atau ibu sama saja. Kadang ada sebagian istri, ya. Sebagian istri, yang penting bagaimana caranya nasi ini cepat apa? Cepat habis. Sehingga anak mucu-mucu. Saking apa? Saking ngasih puluhannya itu loh. Suapannya itu apa? Gede-gede. Biar cepat apa? Selesai. Ya Allah, bu. Jenengan itu ngasih anak ayam apa anak manusia? Ya. Beda antara kita memberikan nasi tersebut dengan penuh keikhlasan. Kita suapi anak kita dengan harapan setiap butir nasi yang masuk ke perut anak kita akan bisa membuat anak tersebut menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sangat berbeda, ya. Maka perhatikan, kita perlu keikhlasan, dan keikhlasan itu perlu untuk dididik. Kita perlu melatih diri kita, bahkan dalam setiap aktivitas yang tadi saya contohkan. Seperti apa?
seperti buat susu atau menyuapi, apalagi dalam aktivitas pendidikan, menyuruh anak kita, menasihati anak kita, melarang anak kita, semuanya butuh keikhlasan. Ini jurus yang keberapa? Jurus yang ketiga. Jurus yang keempat, mendidik anak perlu kesabaran. Mendidik anak perlu apa? Kesabaran. Sabar adalah merupakan syarat mutlak bagi siapa yang ingin sukses di dalam kehidupannya. Termasuk episode kehidupan yang membutuhkan kesabaran ekstra adalah ketika kita mendidik anak. Kalau orang sabar, aplikasinya kayak apa? Contoh penerapannya kayak apa? Saya akan bawakan beberapa contoh aplikasi atau penerapan kesabaran. Yang pertama, sabar ketika kita membiasakan perilaku baik kepada anak. Sabar ketika membiasakan perilaku baik kepada anak. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, anak itu seperti kertas yang masih kosong, masih putih. Kertas ini tergantung siapa yang gambar di atas kertas ini. Kalau yang menggambar adalah seorang pelukis yang terkenal, maka gambarnya akan bagus. Kalau yang gambar adalah orang yang tidak tahu seni, maka gambarnya akan jelek. Gelas yang kosong tergantung siapa yang isi. Gelas ini diisi air putih bisa, diisi air susu bisa, diisi wedang kopi juga bisa. Tapi jangan lupa, gelas ini diisi wedang ciu juga bisa, diisi air comberan juga bisa. Anak panjenengan itu masih kosong. Apa dan siapa yang mengisi dan apa yang diisikan? Kalau misalnya kita tidak mau ngisi gelas kosong tersebut dengan isi yang baik, maka serigala di luar rumah siap untuk mengisi gelas kosong tersebut. Maka terjadilah seperti yang kita lihat kemarin di jalan-jalan. Kenapa? Karena anak tersebut masih kosong, sehingga mudah untuk diisi dengan hal-hal yang negatif. Jangan kita selalu menyalahkan lingkungan. Jangan kita selalu menyalahkan teman. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah mengisi gelas tersebut dengan isi yang baik? Itu pertanyaannya. Banyak di antara kita membiasakan kebiasaan baik kepada anak, tidak sabar. Diperintahkan anak, ayo minumnya sambil duduk. Ya, hari itu dia minum sambil duduk. Besoknya, bukan hanya berdiri, sambil lari. Iya. Kita perintahkan lagi, ayo nak, minum sambil duduk. Iya, sekarang minum sambil duduk. Besoknya enggak sambil lari, sambil apa? Sambil tiduran atau sambil apa? Kita peringati lagi terus, kita peringati. Kadang-kadang orang tua juga bosan. Lele, berapa kali kamu harus diomongi? Bapak itu sudah ngomongi kamu 3 kali, kurang apa? Oh, 3 kali. 3 kali itu belum banyak, Pak. Anak itu kadang-kadang 100 kali diomongi itu baru nyantol. Ya. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan, at-ta'dibu fis sighari kan-naqshi 'alal hajari. Mendidik ketika kecil itu seperti mengukir di atas apa? Batu. Mengukir di atas batu itu gampang apa susah? Susah. Kemudian kita memukulkan palu kita di alat kita itu sekali jadi apa enggak? Berapa kali? Ada tukang pahat di sini? Tidak ada ya. Mungkin bisa sampai 10, 20, 30 baru terjadi apa? Ukiran. Tapi kalau misalnya ukiran itu sudah jadi, kuat enggak? Oh, luar biasa kuatnya. Makanya kalau misalnya kita mendidik anak kita itu perlu berulang kali. Dan inilah yang membutuhkan kesabaran. Ya.
Kita peringatkan anak kita sekali, 2 kali, 3 kali. Insya Allah akan membekas. Sejak kapan? Dari kecil. Ya. Saya punya anak yang terkecil, umur 2 tahun lewat dikit. Nah, namanya Anjasyah. Saya bilang sama Anjasyah ini, kalau dia lagi minum, saya sering ingatkan, bolak-balik. Ayo ijlis. Ijlis itu bahasa Arab artinya apa? Duduk. Ya langsung dia, ada kursi, dia langsung apa? Duduk di atas kursi. Kalau tidak ada kursi, dia langsung lemprok. Duduk di atas apa? Lantai. Cukup dengan kata apa? Ijlis. Nah, dia langsung apa? Duduk. Perlu diingatkan, padahal dia anak umur 2 tahun. Ya. Anak umur 2 tahun. Atau makan pakai tangan kanan atau tangan kiri. Sering saya ingatkan, ketika dia tangannya tangan kiri, saya bilang, yamin nak yamin. Yamin artinya apa? Kanan. Langsung dia otomatis, dia apa? Dia ambil itu. Itu jajan, kemudian dia pindahkan. Pernah suatu ketika dia minum sambil megang jajan, bingung dia. Ini yang mana ini? Ya tidak apa-apa, ini masih kecil, wajar ya. Maksudnya kan kalau kita sudah tua kan mudah. Ini ditaruh, kemudian ini pakai tangan kanan. Perlu pembiasaan ya. Dan ini membutuhkan kesabaran. Ini aplikasi yang pertama. Aplikasi yang kedua, sabar ketika menghadapi pertanyaan anak. Sabar ketika menghadapi pertanyaan anak. Anak apalagi umur-umur 3 tahun, 4 tahun ke atas, semuanya ditanyakan. Ya enggak? Semuanya ditanyakan. Karena dia ingin tahu kan. Dia tanya, "Pak, ini apa?" "Oh, ini dinding." Nanti lama-lama, "Pak, ini apa?" "Oh, itu lampu." "Oh, itu kipas." Tanya semuanya ditanya. Sampai pernah suatu ketika saya ditanya sama anak saya yang nomor 2 apa ya, atau nomor 1 saya lupa satu. Saya itu ada jajan namanya momogi. Ya. Ada jajan namanya apa? Momogi. Ini ditanyakan sama anak saya, "Pak, Bi, kenapa sih jajan ini namanya momogi?" Saya kan bingung karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu momogi itu sebenarnya singkatan dari mau lagi ya. Kemudian disingkat jadi apa? Momogi. Saya tidak tahu. Akhirnya saya bilang, ya udah dari sananya saya bilang. Pabriknya ngasih nama seperti itu. Jadi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang remeh, yang menurut kita remeh, itu ditanyakan sama anak kita. Sebagian orang tua tidak sabar. Sehingga ketika ditanya dengan pertanyaan seperti itu, dia marah. "Kamu itu tanya terus, bapak itu capek baru pulang dari kantor. Bapak ini lagi sibuk, kamu tanya terus." Padahal anak mau bertanya kepada orang tuanya. Itu pertanda apa? Pertanda apa? Ingin tahu saja? Ingin tahu kenapa enggak tanya sama pembantu? Kedekatan. Ada yang lain? Apa? Terperhatikan. Yang lain? Menghormati. Ada yang lain? Sayang. Terus? Ingin mendapat pengetahuan. Ada yang lain, ada yang lebih prinsip dari itu. Apa? Trust. Kepercayaan. Dia percaya sama siapa? Sama bapaknya, sama ibunya. Si anak bertanya kepada bapak dan ibunya karena dia percaya sama bapak ibunya. Kepercayaan anak kepada orang tua adalah modal yang sangat besar bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Tapi sayang, banyak di antara orang tua yang justru menghilangkan kepercayaan anak kepada dia dengan ulahnya sendiri. Ketika si anak percaya sama orang tuanya, tanya segala sesuatu yang dia tanyakan. Orang tuanya tidak sabar menghadapi pertanyaan anaknya. Sehingga dia marah kepada anaknya. Dia bentak anaknya. Kalaupun dia jawab sekenanya. Akhirnya kepercayaan si anak sedikit demi sedikit luntur kepada orang tuanya. Manakala dia sudah tidak percaya lagi sama anaknya, maka dia akan mencari orang-orang di luar rumahnya yang sangat disayangkan. Sekarang banyak serigala di luar rumah yang siap untuk mencaplok anak kita. Maka jangan salahkan anak kita ketika dia tidak percaya sama orang tuanya. Karena apa? Karena kita sudah membuang kepercayaan tersebut. Ya. Jadi kita perlu memperhatikan. Ya. Ketika anak kita bertanya, kita harus meluangkan waktu kita. Minimal kita menjawab dengan melihat muka anak kita. Dia sudah senang dilihat sama kita. Banyak orang-anak yang tidak betah tinggal di rumah karena dia
Wujuduhu ka'adamihi. Apa artinya wujuduhu ka'adamihi? Ada, ndak ada, sama. Jadi di rumah itu ada anak apa ndak ada sama saja. Artinya ada ya ada, ndak ya ndak apa. Ndak diperhatikan sama orang tuanya. Baru setelah seminggu anaknya nggak kelihatan. Loh di mana ya si Anu ya? Baru dicari, subhanallah. Bagaimana mungkin anak itu akan betah di rumah? Makanya banyak orang tua yang mengeluh. Pernah suatu ketika saya ngisi pengajian, ada orang tua mengeluh, Ustadz gimana caranya ya anak saya itu supaya betah di rumah? Saya bilang, wah caranya mudah bu. Bagaimana bikin rumah panjenengan itu adem? Oh berarti kita harus beli AC Ustadz ya? Wah duitnya dari mana mas beli AC? Saya bilang, bukan, maksud saya adem itu adem suasananya, nyaman. Jadi anak di rumah itu merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Pulang sekolah disapa, nak tadi di sekolah belajar apa? Ketemu sama teman siapa saja? Bagus nggak pelajarannya? Sehingga si anak itu merasa diperhatikan. Dia itu ada wujudnya. Dia itu bukan makhluk halus yang tidak bisa dilihat. Ya. Jadi anak itu merasa dia itu keberadaan dia itu berarti di rumah. Itulah caranya kalau misalnya kita ingin anak kita merasa nyaman di rumah. Kita perhatikan. Tanya anak, kita jawab pertanyaan dengan sepenuh hati. Ya. Walaupun kita sedang melakukan aktivitas sesibuk apapun, kita hentikan dulu. Kalaupun kita tidak bisa, kita katakan sama anak kita, maaf nak, bapak lagi sibuk ya. Nanti sebentar setelah ini saya akan jawab pertanyaan kamu. Kasih tahu pengertian kepada anak kita. Jangan kita tahu-tahu anak bertanya, kita marahi, kita hardik, kita bentak. Jangan. Karena modal utama itu bisa lenyap. Yaitu modal utama apa tadi? Kepercayaan. Yang ketiga, contoh aplikasi kesabaran. Sabar untuk menjadi pendengar yang baik. Sabar untuk menjadi pendengar yang baik. Banyak di antara orang tua sangat disayangkan. Dia itu pendengar yang buruk buat anak-anaknya. Makanya anaknya belum sempat ngomong, si orang tua sudah langsung memvonis. Contoh, anak pulang sekolah biasanya jam berapa? Anak SD. Jam berapa? Jam 12. Suatu ketika anak kita baru pulang menjelang maghrib. Dan anak tidak SMS, tidak ada kabar apa-apa. Tentunya sebagai orang tua kita merasa khawatir plus merasa jengkel. Kenapa sampai jam sekian tidak pulang? Begitu anak pulang, anaknya baru ngomong, baru mau buka, Pak, sudah apa? Sudah dibombardir dengan apa? Kamu pasti main PS ya, kamu pasti main bola ya, kamu pasti ini ya. Anak belum sempat ngomong, sudah langsung diserang dengan sekian banyak vonis dari orang tuanya. Inilah contoh orang tua yang menjadi pendengar yang buruk buat anaknya. Dan ini salah. Yang betul bagaimana? Yang betul kasih dia kesempatan untuk berbicara. Mungkin nggak anak punya alasan? Mungkin. Mungkin dia diajak temannya untuk nengok temannya yang sakit. Mungkin dia dapat tugas dari sekolahan dan dia tidak sempat untuk SMS karena pulsanya habis. Banyak kemungkinan. Kenapa kita tidak kasih kesempatan anak kita untuk berbicara? Hargailah anak kita. Kalau kita menghargai anak kita akan menghargai kita. Kalau kita tidak menghargai anak kita, jangan harap kita akan dihargai oleh anak kita. Kenapa? Karena kita nggak mau menghargai mereka. Kasih dia kesempatan untuk berbicara. Kasih dia kesempatan untuk mengungkapkan argumennya. Mungkin anak kita mainan air. Kenapa mainan air? Jawab, mungkin dia punya argumen, walaupun argumennya enggak benar, ya. Tapi kita dengarkan dulu, kita tampung dulu, kita hargai dia bicara. Kita hargai dia mengungkapkan isi hatinya. Setelah itu kalau misalnya argumen dia salah, baru kita apa? Kita luruskan. Contoh yang keempat, sabar. Aplikasi kesabaran, sabar ketika emosi memuncak. Sabar ketika emosi memuncak. Pernah marah sama anak enggak? Pernah? Sering? Sering. Pernah ngaca enggak ketika marah? Ketawa. Pernah enggak? Hah? Pernah? Gimana? Bagus. Kita pernah marah, bahkan sering marah sama anak kita.
Ketika kita sedang marah, kata para ahli psikologi, jangan sekali-kali kita menjatuhkan hukuman. Ketika lagi marah, jangan menjatuhkan hukuman. Kenapa? Hah? Apa? Tidak adil. Karena biasanya kalau kita menjatuhkan hukuman ketika kita sedang marah, biasanya cenderung tujuannya adalah untuk menyakiti dan untuk melampiaskan, bukan untuk mendidik. Makanya kalau kita lagi marah menghukum anak kita, kita cubit, anak kita tidak nangis, gimana coba? Hah? Diulangi lagi kan? Enggak, ya jangan ditampar dulu toh. Dicubitnya lebih apa? Lebih keras. Supaya apa? Nangis. Kalau dia nangis kita baru apa? Puas. Nah, puas. Ini berarti bukan untuk mendidik. Ini untuk apa? Untuk memuaskan nafsu amarah kita. Hati-hati. Bedanya tipis. Ya. Sama-sama cubitan, tapi ini tujuannya untuk memuaskan amarah. Yang satunya tujuannya untuk mendidik. Makanya kata ahli psikolog, kita kalau lagi emosi memuncak, jangan menjatuhkan hukuman. Biasanya hukumannya itu tidak adil. Kesalahan kecil hukumannya besar. Terus bagaimana Ustaz solusinya? Solusinya adalah ketika kita sedang marah, emosinya kita turunkan dulu. Caranya gimana? Terserah. Misalnya misalnya duduk dulu atau istighfar atau ta'awud, ya. Atau makan. Ya terserah, kalau hilang dengan makan ya tidak apa-apa, asal makan yang halal aja. Tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk apa? Emosi yang sudah memuncak itu berusaha kita adamkan dulu. Setelah adem, kita bisa berpikir dengan pikiran yang jernih, baru kemudian kita tentukan hukumannya apa, sehingga kita tidak menzalimi anak kita. Ini jurus yang keempat. Jurus yang terakhir, jurus yang kelima, mendidik anak perlu iringan doa. Mendidik anak perlu apa? Iringan doa. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Makanya kalau kita cuma mengandalkan kekuatan diri kita, tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Makanya kita perlu terus untuk mengiringi pendidikan anak kita dengan doa. Sejak kapan kita doakan anak kita? Sejak kapan? Bukan waktunya. Sejak kapan kita mulai mendoakan anak kita? Sejak kecil. Umur berapa tahun? Balita? Nah, sejak kapan kita doakan anak kita? Sejak lahir. Sejak lahir. Begitu ceprot kita doakan gitu. Terlambat. Sejak kapan? Sejak bikin. Loh kok ketawa? Ini hadis Nabi kok ketawa? Iya, sejak bikin. Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Inna ahadakum idza ahta ahlahu faqal. Sesungguhnya kalian seandainya akan berhubungan suami istri. Seandainya kalian akan berhubungan suami istri. Kemudian dia membaca Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Seandainya ada seorang hamba sebelum melakukan hubungan suami istri, dia membaca doa ini, kemudian Allah mengaruniakan anak, kata Nabi SAW, lam yadurrahu syaitanu, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anaknya. Dah baca doa belum? Hah? Anak 10 nembe. Hah? Terus gimana solusinya Ustaz? Bikin lagi. Iya, doa. Udah terlambat gimana caranya? Hah? Wah, sudah monopause Ustaz. Ya, gimana lagi? Ya sekarang berarti kita mengiringi anak kita dengan doa, ya. Ketika anak itu baru mau bikin, kita sudah diperintahkan untuk doa. Ketika anak di perut juga kita diperintahkan untuk berdoa. Apalagi ketika anak sudah lahir. Ya. Makanya para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka berdoa. Di antaranya doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Al-Quran. Surat As-Saffat ayat 100. Di mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi
Rabbi habli minas salihin. Apa artinya? Wahai Rabbi, karuniakanlah kepadaku keturunan yang saleh. Kemudian doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Artinya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbi, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Jadi perlu kita iringi terus anak kita dengan doa. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita. Bagi yang menginginkan makalahnya bisa di-download secara cuma-cuma di website tunasilmu.com. Di website tunasilmu.com silahkan bisa diambil secara gratis di situ. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan silahkan. Anak kami terbiasa nonton TV di rumahnya Mbah Kakung. Terkadang sampai minta nginep jika besoknya libur sekolah. Bagaimana solusinya? Solusinya, mendidik anak itu perlu nota kesepahaman. Nota apa? Kesepahaman. Antara siapa? Antara bapak, ibu, dan pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Kakek, nenek, pakde, bule, dan seterusnya. Jadi harus dipahamkan, ya. Jadi harus dipahamkan supaya pihak ketiga ini mendukung. Nah, jelaskan sama kakek, neneknya, mbah kungnya itu. Jelaskan bahwasanya anak TV itu dampaknya sangat buruk buat pendidikan anak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin si anak itu perlu refreshing di rumahnya. Belilah mainan di rumahnya, sediakan mainan di rumah, sediakan hiburan yang diperbolehkan oleh Islam, ya. Jadi sehingga anak itu tidak merasa jenuh di rumah. Sebagian orang tua terlalu streng kepada anaknya sehingga anak itu tidak boleh bermain. Salah. Anak itu tidak boleh dilarang bermain. Anak itu diarahkan mainan yang benar itu apa. Jadi tidak boleh anak itu dilarang bermain. Karena masa kecil adalah umur-umur juga untuk apa? Bermain, ya. Itu caranya insya Allah. Bagaimana cara membiasakan anak kita bangun pagi? Karena tiap pagi harus dibangunkan terus. Ya harus dibiasakan. Memang caranya seperti itu. Saya tanya dulu ketika yang tanya ini dulu ketika bangun apa bangun sendiri? Dibangunkan juga kan? Memang ada saatnya. Ada saatnya si anak itu harus dibiasakan bangun sendiri. Tapi memang ada waktu-waktunya kita harus membiasakan, kita harus capek untuk membangunkan dia. Mungkin suatu saat kita bisa memberikan stimulus. Kita bisa memberikan penarik. Misalnya kita katakan, kalau misalnya kamu besok bangun sendiri, nanti bapak ibu kasih hadiah. Hadiahnya apa? Uang sakunya ditambah misalnya. Biasanya 100 jadi berapa? Jadi 200 misalnya. Iya. Saku, berapa uang saku anak-anak sekarang? Biasanya 500 jadi 1000 misalnya, ya. Kasih sama anak sehingga dia termotivasi, ya. Itu perlu misalnya dibiasakan seminggu, ya. Kita punya waktu seminggu untuk biasakan anak bangun. Setelah itu, nak, kita fakta kesepakatan kita, nota kesepakatan kita adalah kamu akan kita kasih seminggu uang jajan lebih kalau kamu rajin, ya. Setelah itu ya sudah, Anda pakai uang saku terus, masa uang sakunya selalu ditambah, nanti kita bangkrut nanti. Nah, jadi kita bilang sama anak, nah nanti selama seminggu, 2 minggu dia sudah terbiasa. Sudah terbiasa untuk bangun sendiri. Akhirnya mau tidak mau, walaupun uang sakunya tidak tambah, nanti akan bangun sendiri. Jadi perlu banyak trik untuk mendidik anak-anak kita. Apa hukum KB steril karena sudah 3 kali operasi sesar? Tergantung. Kalau misalnya sama dokternya masih boleh, tidak apa-apa. Tapi dokternya lihat dong, ya, dokter yang terpercaya, ya, dokter yang terpercaya. Kalau misalnya masih bisa lahiran, ya tidak apa-apa.
Kalau misalnya menurut ilmu kedokteran dan dokternya itu terpercaya dan tidak mungkin bisa membahayakan keselamatan atau nyawa si ibu, maka saat itu ada pertimbangan khusus insya Allah. Sepasang suami istri belum punya anak, padahal mereka sudah lama menikah. Akhirnya mereka mengambil anak angkat, tapi anak itu anak hasil perzinaan. Bapak zina anak ini punya kebiasaan main perempuan dan suka berbohong. Untuk mengambil anak angkat ini mereka menebus ke rumah sakit dengan harga jutaan rupiah dan memberi syarat kepada orang tua si anak bahwa mereka boleh menengok anaknya kapan saja, tapi tidak boleh mengambil anak ini karena orang tua angkatnya ingin memiliki anak ini. Bagaimana hukum perbuatan ini dan apakah ini bukan perbuatan tergesa-gesa, dan apakah tidak lebih baik bagi suami istri untuk bersabar dengan takdir Allah? Boleh mengambil anak itu, boleh, tapi tidak dinisbatkan binnya kepada orang tua angkat. Binnya bukan kepada orang tua angkat. Terus jadi mahram enggak? Ya enggak jadi mahram, kecuali kalau disusui. Nah, gimana mau nyusui? Wong susunya enggak keluar. Karena belum punya apa? Belum punya anak. Caranya mudah. Tinggal dicari saudara dia, saudari kandung si ibu angkatnya yang bisa nyusui. Sehingga nanti menjadi saudara mahram secara persusuan. Secara apa? Persusuan. Bukan jadi anak susuan, bukan. Karena yang nyusui bukan dia. Yang nyusui siapa? Yang menyusui saudari perempuan dia. Atau kalau bisa dikatakan budeknya atau buleknya. Sehingga nanti bisa bebas untuk masuk ke rumah karena mahram. Karena kalau belum disusui ya bukan mahram. Jadi repot nanti hubungannya ya. Karena si anak itu akan tinggal di rumah. Apakah tidak lebih baik dia bersabar dengan takdir? Ya, insya Allah dengan cara mengambil anak itu bukan termasuk perbuatan yang menafikan kesabaran, tidak, insya Allah. Tidak apa-apa insya Allah. Adapun mengenai bapaknya, anaknya hasil perzinaan, yang dosa itu bukan siapa? Yang dosa bukan anaknya. Yang dosa siapa? Yang dosa adalah orang tuanya. Jadi tidak ada istilah anak haram jadah, itu tidak ada, ya. Kaitannya dengan prinsip banyak anak tapi harus memperhatikan pendidikan. Indonesia berupaya menekan laju pertambahan penduduk dengan program KB. Lah, program KB yang diajarkan Rasulullah itu bagaimana? Tergantung ya maksudnya apa. Kalau maksudnya adalah memutus apa? Memutus apa tadi? Memutus anak, atau yang biasa diistilahkan dengan vasektomi atau tubektomi. Kalau tidak ada alasan syar'inya, itu tidak seyogianya dilakukan. Jadi yang ada di dalam Islam setahu saya adalah mengatur jarak kelahiran. Bukan apa? Bukan memutus sama sekali. Kalau mengatur itu sudah diisyaratkan dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang persusuan. Haulaini kamilaini. Apa artinya? 2 tahun penuh. Itu kan isyarat. Isyarat bahwasanya si anak ini perlu disusui sampai berapa tahun? Sampai 2 tahun. Jadi kalau misalnya anak 1 tahun umurnya kemudian langsung disundul sama adiknya, bisa nyusu nggak? Nggak bisa, ya. Nggak bisa nyusu, entah karena susunya nggak enak atau mungkin nggak tahu apakah keluar, nggak tahu saya. Tapi biasanya karena susunya nggak enak. Akhirnya anak nggak terpenuhi hak susuan dia. Jadi kalau misalnya kita mengikuti aturan Quran tersebut 2 tahun, berarti kan setelah 2 tahun bisa baru berhubungan, maksudnya berhubungan untuk buat anak lagi. Untuk supaya lahir lagi kan butuh apa? 9 bulan. Berarti kan jarak idealnya kira-kira berapa tahun? Sekitar 3 tahun lah ya. Sekitar 3 tahun lah. Katakan pukul rata misalnya baru 2 tahun mau bikin lagi mungkin gagal sebulan 2 bulan, baru kemudian setelah 1 tahun 1 tahun jadi 3 tahun persis,
baru kemudian punya anak lagi. Ideal insya Allah 3 tahun. Kecuali kalau misalnya mau diundur lagi juga tidak apa-apa, karena ada pertimbangan yang lain. Yang penting tidak diputus sama sekali kalau tidak ada alasan syar'i atau alasan yang dibenarkan oleh agama. Kita perlu khawatir kepada anak atau tidak kalau anak sudah disuruh kebaikan tapi belum segera melaksanakan. Khawatir kalau nantinya tidak baik atau kebablasan. Terima kasih. Dilihat anak itu punya alasan enggak? Anak itu punya alasan enggak? Misalnya, tolong beli sayur. Di mana? Di warung. Anak tidak segera berangkat. Dilihat anak kita lagi apa? Oh, mungkin anak kita lagi nggarap PR. Saat itu kita apa? Oh, nanti sebentar selesai garap PR-nya baru kemudian berangkat. Jadi dilihat apa alasannya anak tidak segera berangkat. Kalau misalnya anaknya alasannya karena malas, ya mungkin saat itu kita perlu untuk lebih tegas lagi memerintahkan anak. Bagaimana memberi sanksi kepada anak yang sudah mahasiswa, tidak atau malas sholat jamaah dan tidak mau mengakses kajian-kajian di internet? Anak sudah sebesar itu perlu lebih pendekatan secara psikologi, ya. Kalau dikerasi, saya yakin malah nanti dia akan semakin menjadi-jadi karena dia merasa sudah dewasa. Maka lebih baik anak seperti itu dengan akses dengan cara yang lebih bijak lagi, dengan cara nasihat pendekatan sambil didoakan, ya, sambil didoakan semoga hatinya terbuka. Bagaimana hukum imunisasi dalam Islam? Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa imunisasi dalam Islam. Siapa bilang tidak boleh? Fatwa para ulama besar kita tidak apa-apa. Ya, itu adalah termasuk bentuk pencegahan. Termasuk bentuk apa? Pencegahan. Apa dalilnya? Haram. Dalilnya apa? Ya, kalau misalnya ada dalilnya, ayo kita bahas bersama-sama. Kalau tidak ada dalilnya, cuma sekedar dari isu-isu saja, ya kita nggak akan terima. Kecuali kalau misalnya ada membawakan dalil yang jelas bahwa imunisasi itu haram, baru kita katakan imunisasi haram. Selama 13 atau selama 10 tahun di Madinah, sehingga saya tidak pernah mendengar ada ulama di Saudi atau di Madinah yang memfatwakan imunisasi haram. Padahal imunisasi itu bukan cuma di Indonesia saja, di Saudi pun imunisasi dan sumbernya sama, dari WHO semuanya. Tidak pernah saya dengar adanya ulama yang mengatakan itu haram. Baru saya pulang ke sini baru dengar ada orang yang mengatakan haram. Ya, kalau ada dalilnya yang jelas, ayo kita dudukkan, kita bahas bersama-sama. Ya. Nah, Ustaz mendahulukan banyak anak atau istri? Dahulukan mana? Hah? Kalau misalnya banyak anak belum bisa didik, apalagi banyak istri, ya. Ya kalau misalnya kadang-kadang kadang-kadang teman-teman kita ini semangatnya gede, ya. Tapi kadang-kadang enggak ngelihat nggak lihat situasi dan kondisi, ya. Tidak cukup hanya semangat, ya. Butuh Butuh banyak hal, ya. Butuh banyak hal. Butuh kesiapan kita, ya, secara materi, secara pendidikan kita siap apa enggak, secara mental juga siap apa enggak, ya. Saya pernah dengarkan bagus kajian pertanyaan atau kajian yang disampaikan oleh Ustadz Mukhtar kalau tidak salah. Ustadz Mukhtar di Radio Al-Mansurah Purbalingga. Bagus, beliau memberikan jawaban tentang apa syarat-syarat orang yang pengen poligami, ya. Kalau tidak salah beliau sebutkan 3 kalau tidak salah. Mampu secara materi, mampu secara ilmu, kemudian mampu secara mental kalau tidak salah 3 itu. Materi, ya, kita bisa nggak ngasih makan. Nah, kita bisa nggak ngasih makan. Kalau nggak bisa ngasih makan, masa kita mau kasih makan batu? Kan nggak mungkin. Ya, itu materi. Kemudian ilmu, kita siap nggak untuk memberikan pengajian, memberikan ilmu pengertian kepada istri-istri kita? Satu istri aja di taklim aja nggak pernah diajak, ya. Atau misalnya dia sendiri nggak punya ilmu untuk ngajari
Taklim juga tidak pernah diajak. Dari sisi ilmu, dari sisi mental, siap enggak? Kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak punya mental, akhirnya dia jadi bulan-bulanan sama istrinya. Istri yang pertama ngancam, istri yang kedua ngancam, dia bingung dia di tengah-tengah. Kalau misalnya dia punya tiga kemampuan ini, silahkan. Saya bukan sedang menutup pintu poligami, enggak. Masing-masing lebih mengetahui kondisinya. Kalau dia mampu, enggak apa-apa. Ahlan wa sahlan. Tafadhol, silahkan. Nah, kalau anak sendiri merasa belum mampu. Makanya, wah ustadznya kok enggak poligami nih. Ini santrinya udah pengen poligami, ustadznya belum ya. Ya enggak apa-apa tuh. Silahkan kalau Anda mau poligami, ya enggak apa-apa kalau Anda sudah siap. Saya merasa belum siap, makanya saya enggak poligami. Ya, walaupun sudah ada yang nawari. Tapi saya merasa belum siap. Loh, ngapain kalau saya belum siap? Itu sama saja membunuh diri pelan-pelan itu. Ya, saya enggak siap. Itu perlu dilihat lagi itu. Bagus itu apa yang disampaikan oleh Ustaz Mukhtar di kajian. Saya lupa judulnya, Rumahku Surgaku atau apa gitu. Bagus kajiannya itu. Itu bisa didengarkan lagi. Saya punya anak usianya 10 tahun. Dulu ketika waktu kecil anaknya aktif, sekarang jadi pendiam. Setelah saya mendengar pengajian dari Ustadz, ternyata memang kami sebagai orang tua kurang dalam mendidik dan memperhatikan anak. Apakah kami masih punya waktu untuk memperbaiki atau bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh? Terima kasih. Insya Allah. Insya Allah. Allah itu mencintai hambanya yang optimis. Tidak suka hamba yang pesimis. Ya. Makanya dalam hadis innallaha yuhibbul fa'lal hasan. Allah itu mencintai optimisme. Nah, makanya jangan pesimis. Masih ada waktu, baru 10 tahun. Baru 10 tahun, yang umurnya sudah 25 tahun saja masih bisa insyaallah. Apalagi baru umurnya 10 tahun. Maka memang butuh waktu lebih ekstra dibandingkan orang yang dari awal sudah benar mendidik anaknya. Mungkin sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.